Halo sobat, oke pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul Shark Tale, di mana menceritakan tentang seekor hiu yang berteman dengan salah satu ikan. Umumnya semua hiu adalah predator laut yang sangat menakutkan. Mereka memakan ikan lain untuk bertahan hidup. Tapi hiu ini sangat berbeda. Dia sama sekali tak memakan daging dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, bagi kalian yang sudah menonton movie ini, mari kita sama-sama nostalgia. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal mula diperlihatkan hewan cacing dijadikan sebagai umpan. Kemudian datanglah seekor hiu, dia bernama Lenny. Lenny adalah hiu yang baik hati, tak seperti hiu lainnya. Lenny tak suka memakan daging, dia hanya memakan tumbuhan saja. Melihat cacing sedang berada dalam masalah, Lenny menolong cacing itu. Pada saat itu, dia sedang bersama dengan saudaranya bernama Frankie. Song gives me the creeps. What do you mean? It's our theme song. Tepat di bawah mereka ada sebuah kota bernama Terumbu Selatan. Di sana berbagai macam spesies ikan tinggal. Salah satu dari ikan itu bernama Oscar. Seperti biasanya, Oscar selalu bersemangat untuk menjalani harinya. Dia mempunyai sebuah mimpi, di mana suatu saat nanti dia akan menjadi superstar yang kaya raya dan terkenal. Oscar bahkan berhayal memiliki sebuah rumah yang mewah. Meski mempunyai mimpi yang sangat besar, Oscar hanyalah seorang pembersih ikan paus. Dia bekerja di tempat Sykes. Oscar mempunyai sahabat bernama Angie. Dia sangat menyukai Oscar. Tapi Oscar tak mengetahui hal itu dan mereka berdua hanya teman biasa. Still on hold. Oh my god! Can I help you? Scene berpindah di sebuah markas mafia ikan hiu yang diketuai oleh ayah Lenny bernama Don Lino. Terlihat di sana, Sykes datang berkunjung untuk membahas masalah utangnya kepada Don Lino. Sykes telah berutang banyak pada mereka atas jasa keamanan yang berada di tempatnya. Don Lino mengatakan kepada Sykes, mulai sekarang perlindungan jasa keamanan di bawah kepemimpinan kedua anaknya, yaitu Lenny dan Frankie. Sykes seketika malah tertawa. Dia berpikir bahwa Lino sekarang sedang bercanda, karena Lenny dengan tingkah lakunya sangat tidak menyeramkan sebagai hiu. Cold-blooded killer. Huh? Mendengar itu, Don Lino sangat marah kepada Sykes. Dia pun langsung memutuskan kontrak kerjasama dan meminta Sykes untuk segera membayar jasa keamanan secepatnya. You're gonna have to stop paying me. For what? So nothing happens to that little whale wash of yours. Sykes yang ketakutan kembali ke tempat pembersihan paus miliknya. Dia pun memerintahkan anak buahnya bernama Ernie dan Bernie untuk memanggil Oscar ke ruangan. Not the way you sing that song, man. Sykes meminta Oscar untuk membayar kerugian yang selama ini telah dia lakukan. Melihat itu, Oscar terkejut. Ternyata kerugian yang harus dia bayar adalah sebesar $5.000. Buruknya lagi, kerugian itu harus dia lunasi esok hari. Malam harinya, Oscar membicarakan masalah itu kepada sahabatnya. Angie yang melihat Oscar sedang dalam kesulitan, mencoba membantunya dengan memberikan Oscar sebuah mutiara peninggalan nenek Angie. It'll get you the money you need from Mr. Sykes. Di sisi lain, di sebuah restoran bawah laut, Lino, Frankie, dan Lenny sedang berbincang. Mereka bertiga berbicara tentang masalah keluarga. Handing over the business is for you. It's for both of you. You're acting like you don't even want it. Di sana, Lino meminta Lenny untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, lalu mulai menjadi seekor hiu yang menakutkan seperti kakaknya, Frankie. Sebagai langkah awalnya untuk menjadi hiu yang menyeramkan, sang ayah meminta Lenny untuk memakan seekor udang kecil. Meski dia terus memaksanya, Lenny tetap tak mau memakan udang itu, dan malah melepaskan semua udang keluar jendela. You're free now. Go on, go, go. Come on, fellas! Melihat kejadian itu, ayahnya meminta Frankie untuk mengajari adiknya bagaimana cara untuk menjadi seekor hiu. Frankie, I want you to take Lenny out. You're gonna learn how to be a shark, whether you like it or not. Keesokan harinya, dengan membawa hasil penjualan mutiara milik Angie sebanyak $5.000, Oscar berniat pergi menemui Sykes, yang pada saat itu sedang berada di tempat pacuan kuda. Dalam perjalanan, Oscar tak sengaja mendengar pembicaraan pengunjung pacuan kuda. Mereka mengatakan jika pertandingan itu telah diatur, dan pasti pemenang pertandingan itu adalah kuda bernama Lucky Day. What's the horse's name? Lucky Day. Mendengar itu, Oscar sangat tergiur akan hasil taruhan. Dia pun langsung memasang taruhan kepada Lucky Day dengan seluruh uang yang dia miliki. 5,000 on Lucky Day to win. Oscar, the millionaire. Setelah selesai memasang taruhannya, Oscar bertemu dengan seorang gadis bernama Lola. Dia sangat terpesona melihat kecantikan Lola. Mereka berdua kemudian berbincang. Tak lama Sykes datang dan menghampiri mereka berdua. Kemudian Lola memberitahukan kepada Sykes bahwa Oscar telah memasang taruhan di kuda bernama Lucky Day sebanyak $5.000. Paid $5,000 on Lucky Day. I think he can afford anything he wants. Mendengar itu, Sykes langsung mengetahui bahwa uang tersebut adalah utang yang akan dibayar Oscar kepadanya. Dia pun mengambil tiket taruhan milik Oscar dan membawanya pergi. Hold up. Give me that, Sykes! You're a nobody.
Mereka semua menonton pertandingan. Tak lama kemudian pertandingan pacuan kuda dimulai. Kandang Lucky Day terkunci dan dia kalah start dengan kuda lainnya. Tapi Lucky Day berhasil keluar, lalu berlari hingga berhasil menyusul. Namun ketika Lucky Day hampir mencapai garis finish, tiba-tiba saja dia mengalami kecelakaan. Tak sengaja Lucky Day tergelincir dan terjatuh. What happened? Lucky Day is down! Absolutely amazing! Kegagalan Lucky Day membuat Sykes marah karena semua uangnya telah hilang. Dia langsung memerintahkan Ernie dan Bernie untuk mengikat Oscar, lalu membawa Oscar ke daerah kekuasaan Don Lino. Why is it that my locks can sting other people, but they have no effect on me, or you? Di sana, Oscar dibiarkan terikat agar para hiu memangsanya. Frankie yang ingin mengajarkan adiknya untuk berburu, tak sengaja melihat Oscar sedang terikat. Melihat Oscar yang tak bisa berbuat apa-apa, Frankie berpikir bahwa itu adalah kesempatan bagus untuk Lenny. Frankie pun menyuruh adiknya untuk memangsa Oscar. What if I can't do this? Then don't bother coming home. Good point! Alright. Saat Lenny sedang menuju ke arah mereka, Ernie dan Bernie melihatnya. Mereka pun melarikan diri dan meninggalkan Oscar sendirian. I'm sorry. No, I'm not gonna... Ketika Lenny sampai, dia memberitahukan kepada Oscar bahwa dia tak ingin memakan Oscar. Dia ingin Oscar segera pergi dari tempat ini, selagi Lenny berpura-pura memakan dirinya. Oh no. What did I tell you? I'm sorry, I didn't get it. Sayangnya, rencana mereka itu gagal. Frankie kemudian marah, langsung berlari ke arah Oscar dan mencoba untuk memangsanya. Dan tiba-tiba, ternyata sebuah jangkar kapal yang jatuh dan menimpa Frankie. Dia pun tewas akibat kejadian itu. Moron. Frankie, no. Di sana Lenny sangat sedih. Dia merasa bahwa semua itu adalah salahnya. Lenny pun pergi dari tempat itu, meninggalkan tubuh Frankie bersama dengan Oscar. Dari kejauhan, Ernie dan Bernie mendengar suara tersebut. Mereka berdua kembali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika sampai, mereka berdua terkejut melihat Oscar berada di dekat tubuh Frankie. Ernie dan Bernie mengira bahwa Oscar yang telah mengalahkan Frankie. Melihat kesempatan itu, Oscar berpura-pura dan mengatakan dialah yang telah membunuh hiu tersebut. Oscar, did you kill that shark? Yeah, exactly how it looked. Kabar bahwa Oscar berhasil mengalahkan hiu tersebar di kota. Seluruh warga kota mulai menganggap Oscar sebagai pahlawan karena telah berhasil mengalahkan hiu yang selama ini selalu menindas mereka. Tak berlangsung lama, Oscar langsung terkenal dan menjadi artis di kota tersebut. Semua warga di kota memberikan julukan kepada Oscar, yaitu si pembantai hiu. Oscar, the Shark Slayer. Okay. Whoa! A Shark Slayer. Oscar. Oscar. Di sana, Oscar bekerja sama dengan Sykes sebagai manajernya untuk membayar utangnya kepada Sykes. Oscar pun berhasil menggapai impiannya menjadi ikan yang terkenal dan kaya raya. Sementara itu, di tempat Don Lino, mereka mengadakan sebuah acara pemakaman Frankie. Salah satu sahabat Lino bernama Feinberg memberitahukan kabar tentang seseorang yang telah membunuh Frankie dan sekarang berada di kota tersebut. He's from the south side, Reef. That's all we could dig up. Thank you. Mendengar itu, Lino langsung memerintahkan asistennya bernama Luca untuk mencari tahu siapa identitas sebenarnya si pembantai hiu. I wanna know where he sleeps. He pops a gill. I wanna know about it. Who is the Shark Slayer? Oscar yang tak mengetahui bahaya yang sedang mengintainya, tengah asik bersenang-senang di rumah barunya. Now, I don't forget anything and I never forget who my friends are. Ketika sedang berpesta, tiba-tiba temannya datang dan mengatakan bahwa ada beberapa hiu di tengah kota. Semua yang berada di pesta lalu meminta Oscar untuk melihat dan mengajarnya. Dengan perasaan takut, Oscar mencari para hiu tersebut. Di sana, dia malah bertemu Lenny. Mereka berdua kemudian berbincang. Oscar meminta Lenny untuk kembali pulang. Namun Lenny mengatakan dia tak bisa pulang dan meminta ikut bersama Oscar. Are you crazy? Please, I'm begging you, don't leave me alone. Saat mereka sedang berbincang, para anak-anak di kota datang, lalu mengatakan mereka semua sangat mengidolakan Oscar sebagai pembantai hiu. Mendengar itu, Lenny langsung menyadari bahwa Oscar telah berbohong. Kemudian Lenny mengancam Oscar, jika dia tak mengajaknya pulang bersama, maka dia akan memberitahukan semua tentang kebohongan Oscar. Come here. Of course you can come with me. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Oscar membawa Lenny pergi ke rumahnya untuk bersembunyi. Mereka berdua melanjutkan pembicaraan.
Lenny mengatakan rahasianya kepada Oscar bahwa dia tak memakan daging dan hanya memakan tumbuhan. Lenny juga sangat ketakutan karena sang ayah pasti akan marah atas kematian kakaknya. Oscar pun mencoba menghiburnya, namun Lenny tetap saja khawatir karena ayahnya adalah seorang bos mafia yang sekarang sedang memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari yang membunuh Frankie. Yeah. What do you mean, yeah? Yeah, he is. Mendengar ayah Frankie bos mafia, Oscar pun panik dan langsung pergi ke tempat Sykes. Dia berniat membatalkan kontrak kerjasama dan tak ingin lagi menjadi pembatah hiu. Namun kedatangan Oscar terlambat. Sykes sedang berbicara dengan Lino melalui telepon. Dia mengatakan pada Lino bahwa Oscar tak takut dengan hiu dan akan menghabisi semua para anggota gengnya jika berani mengacaukan di kota mereka. Mendengar itu, Oscar menjadi semakin panik. My guys are coming for you, Shark Slayer. Fin from fin! Tak lama Lola datang lalu berkata kepada Oscar bahwa dia harus menunjukkan kepada para hiu siapa yang berkuasa. Oscar pun mendapatkan sebuah ide, yaitu meminta bantuan Lenny. Yeah, you're right. Sesampainya di sana, Oscar bertemu dengan Angie. Dia ternyata telah mengetahui semua kebohongan Oscar. Setelah mendengar cerita dari Lenny, Angie mengatakan bahwa Oscar harus secepatnya mundur menjadi si pembatah hiu dan memberitahukan semua warga tentang kejadian yang terjadi pada kakak Lenny. Tell the truth. And you, go home. Namun Oscar tak bisa mundur sekarang karena dia sedang diincar oleh para anak buah Don Lino. Dia harus berpura-pura kuat agar Lino dan anak buahnya takut dengannya. And I need to disappear. Here's what we're gonna do. Dimulailah rencana Lenny dan Oscar. Lenny berpura-pura datang dan mengacaukan kota. Kemudian disusul oleh Oscar. Dia berpura-pura untuk mengalahkan Lenny. Semua warga melihat pertarungan mereka. Anak buah Lino yang datang untuk memangsa Oscar juga melihat pertarungan Oscar dengan Lenny. Mereka semua pun ketakutan dan memilih kabur pergi meninggalkan kota. Remember this name. Oscar the Shark Slayer! Para warga gembira atas keberhasilan Oscar. Tak lama Lola datang dan memberikan selamat kepada Oscar. Angie yang melihat kejadian itu merasa cemburu. Has the Reef's most eligible bachelor been snapped up? I'm Katie Curran. Here live. What? Setelah rencananya telah berhasil dengan baik, Oscar kembali ke rumah. Di sana, Lenny memperlihatkan penyamarannya sebagai lumba-lumba kepada Oscar dan Angie agar para warga kota tak mengetahui dia seekor hiu. Namun Angie malah fokus memarahi Oscar karena mendekati Lola. Dia mengatakan Lola hanya memanfaatkan uang milik Oscar. Angie juga mengakui bahwa dia selama ini mencintainya. Nobody loved me when I was nobody. I did. Mendengar itu, Oscar pun sadar bahwa dia juga sangat menyukai Angie. Dengan rasa bersalah, Oscar pergi dari sana menuju apartemennya. It'll be okay. You know that life is a choice you made. Kemudian Lola datang dan mencoba menggoda Oscar, tapi Oscar menolak. Lola pun marah dan meninggalkan tempat itu. Let me explain something to you. Keesokan harinya, Oscar mencoba menemui Angie. Ketika dia sampai, Oscar mendapatkan pesan dari Luca bahwa Angie telah mereka culik. Agar secepatnya Oscar datang ke tempat Don Lino. Waltz in there and say, "Hi, Pop, I'm a dolphin." Lenny? And my friend the Shark Slayer, he's... Kemudian pergilah Oscar bersama dengan Sykes dan Lenny. I'm sorry, Sykes. I'm not. But the sharks don't know that. Ketika berada di sana, mereka bertemu dengan Lino. Dia tak mengetahui bahwa lumba-lumba tersebut adalah anaknya. Dengan perasaan sedih, Lino berbicara pada Oscar. Lino mengatakan bahwa dia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Kedua anaknya telah dihabisi oleh Oscar. Kini Don Lino ingin membalaskan dendamnya. Dia mengancam Oscar dengan memperlihatkan Angie. You thought wrong. Melihat itu, Oscar pun berpura-pura tak mengenali Angie. Tak lama Lola datang dan mengatakan bahwa dia telah berbohong. Shark slaying days are over, and there ain't nothing you can do about it. Ketika Lino mengatakan bahwa Oscar telah kalah, Oscar malah tertawa dan meminta Lenny untuk mengambil Angie. Dengan cepat, Lenny meluncur dan menyelamatkan Angie. Saat mereka berhasil mengambil Angie, Oscar langsung berdiri di atas meja. Dia pun mengancam semua anggota Don Lino. Karena Oscar terlalu lama bicara, Lenny tak tahan lagi, lalu memuntahkan Angie keluar dari mulutnya. Melihat itu, Don Lino mengetahui bahwa lumba-lumba tersebut yang sedang menyamar adalah anaknya. What are you doing with this guy? He took out your own flesh and blood. Frankie! But Pop, just listen. Dia pun semakin marah kepada Oscar dan mencoba untuk menyerangnya. Oscar pun berusaha melarikan diri.
pergi ke tempat pembersihan ikan paus. Dia memancing Lino pergi ke sana dan menjebaknya. Semua warga yang melihat Lino datang berusaha kabur. Lalu Oscar mencoba menggunakan mesin untuk menangkap Lino. Tapi malah yang tertangkap bukanlah Lino, melainkan Lenny. Lenny, what are you doing in there? Sorry. Tak putus asa, dia mencoba kembali menangkap Lino. Dengan memakai alat yang lain, dia berhasil menangkapnya. Semua para warga kota melihat kejadian tersebut. Tak lama wartawan datang dan memberikannya selamat karena telah berhasil mengalahkan 2 ekor hiu sekaligus. Namun, Oscar akhirnya berbicara jujur kepada mereka semua bahwa dia bukanlah pembantai hiu. Selama ini dia telah berbohong tentang kejadian tewasnya kakak Lenny hanyalah sebuah kecelakaan. It was an anchor that killed Frankie. I didn't have anything to do with it, and neither did Lenny. Setelah mengetahui kisah yang sebenarnya, kini Lino tak lagi dendam kepada Oscar. Dia juga belajar menerima Lenny apa adanya dan tak memaksa Lenny untuk menjadi hiu yang kejam. I love you, son, no matter what you eat or how you dress. Kini semua berakhir bahagia. Oscar kembali bekerja sama dengan Sykes. Dia menjadi salah satu pemilik tempat usaha pencucian ikan paus. Sykes and Oscar's Whale Wash now open for business. Mereka pun berpesta. Lenny dan ayahnya juga datang ke sana untuk merayakan pesta itu. Dan inilah akhir dari cerita ini. Sorry, Pop and I are late, but we brought some new customers. Hey, how you doing? Warming it up, Innocent huh? is better